Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah. Setelah kita membaca ayat dan juga tafsirnya tentang kisah Nabi Musa bersama Khidir, maka pada kesempatan ini kita akan membaca fawaid, beberapa faidah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Fa fi hadhil qissatil ajibatil jalilah minal fawaid wal ahkami wal qawaid syai'un katsirun nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillah. Di dalam kisah yang mengagumkan, yang mulia, yang telah kita baca bersama tadi, terdapat banyak perkara berupa faidah, hukum-hukum dan kaidah-kaidah. Kami akan menyampaikan sebagiannya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faminha fadilatul ilmi. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut ialah keutamaan ilmu. Warihlati fi talabihi. Keutamaan rihlah untuk menuntut ilmu. Wa annahu ahammul umuri. Dan menuntut ilmu itu adalah perkara yang terpenting. Fa inna Musa alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam rahala masafatan tawilatan wa laqiyan nasaba fi talabihi wa tarakal qu'uda inda bani Israel li ta'limihim wa irsyadihim wa ikhtara as-safar li ziyadatil ilmi ala dhalik. Sungguh Nabi Musa alaihissalam menempuh perjalanan dalam jarak yang cukup jauh dan lama, mendapati kecapean dan keletihan dalam menuntut ilmu, meninggalkan duduk bermajelis bersama Bani Israel dalam rangka mengajar mereka dan membimbing mereka, dan memilih untuk safar dalam rangka menambah ilmu.
Nah, jadi keutamaan ilmu, keutamaan rihlah dalam menuntut ilmu, dan ilmu itu adalah perkara yang paling penting, ditujukan ya, atau ditunjukkan dengan rihlahnya Nabi Musa alaihissalam dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh, mau bercapek-capek, bahkan meninggalkan majelis taklimnya untuk menambah ilmunya. Seandainya tidak memiliki keutamaan, bukan urusan yang paling penting, niscaya Nabi Musa tidak akan mau mengorbankan waktunya, tenaganya untuk melakukan hal itu. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang mempelajari ilmu dan sedang rihlah dalam menuntut ilmu, keluar dari rumah kita masing-masing, mulai yang jaraknya dekat sampai yang jaraknya jauh. Tentunya harus sabar ya menghadapi kecapean, kelelahan, cobaan, rintangan dalam menuntut ilmu. Karena yang dicari itu adalah ahamul umur, perkara yang paling penting. Barakallahu fikum. Dengan kita bersyukur, maka Allah Ta'ala akan memberi kita ilmu yang bermanfaat, memberi kita kemampuan untuk bisa sabar dalam menuntut ilmu. Dan itu yang penting yang kita harapkan saat ini. Barakallahu fikum. Wa minha al-bada'atu bil aham fal aham. Fa inna ziyadatal ilmi wa 'allama an-nasa ahammu min tarki dzalik. Fa inna ziyadatal ilmi na'am wa ilmil insani, atau wa inna ziyadatal ilmi wa ilmal insani ahammu min tarki dzalik wal istighal bi ta'lim min duni tazawwud min al-ilmi. Wal jam'u bainal amrayni akmal. Nah, dalam kisah ini terdapat kaidah memulai dari sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting lainnya. Sungguh menambah ilmu dan ilmu manusia itu lebih penting daripada tidak menyibukkan diri mengajar tanpa menambah ilmu dan mengumpulkan di antara dua perkara itu lebih sempurna. Nah, jadi sibuk mengajar ini penting. Menambah ilmu ini lebih penting. Bisa menggabungkan di antara keduanya ini lebih sempurna. Ini pengamalan dari kaidah al-bada'ah bil aham fal aham. Jadi seorang yang di samping mengajar
tapi juga terus menambah ilmunya, ini lebih sempurna daripada dia hanya mengajar tapi tidak mau menambah ilmunya. Nah, jadi urutannya mengajar tanpa menambah ilmu. Lebih bagus lagi menambah ilmu tapi gak ngajar karena harus nambah ilmu. Lebih sempurna lagi ngajar dan tambah ilmunya. Ya, nah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Perpaduan. Yang ngajar di samping untuk merajaah, juga untuk memenuhi kebutuhan yang lain yang membutuhkan. Di samping itu kita berusaha untuk menambah ilmu. Nah, jadi intinya menambah ilmu itu perkara yang paling penting. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Barakallahu fikum. Jadi kalian kalau sudah lulus, kemudian bantu ngajar, terus tetap menambah ilmu dengan ikut taklim, belajar, itu akmal. Barakallahu fikum. Wa minha jawazu akhdil khadimi fil khadar was safar likifayatil mu'nah wa talabir rahah kama fa'ala Musa. Di antara faidah kisah ini kita boleh mengangkat seorang sebagai pembantu kita, baik ketika mukim ataupun safar, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk bisa kita lebih nyantai, ya, lebih bisa istirahat, kan ada yang ngurus keperluan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, ini kalau memang kita punya kemampuan finansial untuk mengangkat pembantu yang mengurusi kebutuhan kita supaya kita lebih fokus belajar, maka itu lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan itu boleh. Tapi kalau tak mampu, ya nggak apa-apa. Mandiri, ya. Nah, bagaimana kalian? Kalau kalian ingin lebih fokus, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditangani orang lain walaupun dengan bayar, itu nggak apa-apa kalian melakukannya. Nggak nyuci, dilondrekan, nggak masak, dimasakkan, ya kan? Nah, ini mengurangi kesibukan yang lain selain belajar dengan mengangkat pembantu atau diwakilkan ke pihak lain. Jika kita memang mampu untuk membayarnya, maka jawaz, boleh. Wa minha annal musafira li talabi ilmin aw jihadin aw nahwihi idza qadatil maslahatu al ikhbar bi matlabihi wa aina yuriduhu fa innahu akmal min katmihi fa inna fi idharihi fawaid min al istidad lahu uddatahu wa ityadil amri ala basirah wa idharan di syarafi hadil ibadah al-jalilah kama qala Musa la abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba wa kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu
hina ghaza Tabuk biwajhihi ma'anna adatahu at-tawriyah wa dhalika tabi'un lil maslahah. Termasuk faedah dari kisah ini, orang yang mau safar dalam rangka menuntut ilmu atau dalam rangka untuk berjihad fisabilillah atau yang semisalnya, jika ada kemaslahatan maka mengkhabarkan rencananya, menyampaikan kemana tujuan dan keinginannya, maka ini lebih sempurna daripada menyembunyikan rencananya tadi. Dan menampakkan hal-hal semacam itu bisa mendatangkan banyak faidah, termasuk persiapan kebutuhan-kebutuhannya, dan agar bisa mencapai target sesuai dengan basirah, dan juga menampakkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah ibadah yang mulia, seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa, aku akan terus rihlah atau safar sampai tiba di Majma'ul Bahrain. Kalau perlu aku lalui dalam waktu yang lama. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya ketika perang Tabuk, langsung beliau sampaikan rencana tersebut. Padahal kebiasaan beliau merahasiakan rencana peperangan. Ini semuanya tergantung maslahatnya. Jadi kalian kalau mau mondok, rihlah, menyampaikan rencana tadi, ya, pamit ke teman-teman kalian yang di rumah, ya, saudara-saudara, kerabat, ya, nah, mau mondok, ya, nah, mau pamit, mau rihlah. Ini lebih baik daripada diam-diam langsung menghilang. Mereka pada cari, ya, ini si fulan ini kemana? Kok gak nongol lagi, ya? Nah, begitu, ya. Nah, baik. Banyak faedahnya. Di antaranya ialah untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah yang mulia. Di samping itu semakin banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Ya, kita nggak mengharap dari orang, ya. Nah, dikasih doa, sangoni, ya, kasih sangu, ya, nah, kasih semangat, atau diarahkan, dikasih nasihat sebelum berangkat, ya, nah, dan lain-lain. Barakofikum. Sebagaimana Nabi Musa sebelum berangkat menyampaikan rencananya tadi. Termasuk Nabi merencanakan perang Tabuk, sampaikan rencana itu. Padahal biasanya dirahasiakan. Semuanya untuk kemaslahatan. Barakofikum. Wa minha idhafatus syarr wa asbabihi ila syaitan ala wajib taswil wa tazyin wa in kana al-kullu biqada'illahi wa qadarihi liqauli fata Musa wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Termasuk faedah dari kisah ini menisbahkan kejelekan dan sebab-sebab kejelekan kepada syaitan. Ya. Ini dalam rangka untuk
menghiasi adab. Padahal semuanya itu terkait dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Sebagaimana ucapan pembantu Nabi Musa, tidaklah aku lupa, kecuali setan yang membuat aku lupa sehingga tidak ingat. Nah, kalau ada kejelekan, sebab kejelekan, kita nisbahkan pada diri kita dan kepada syaitan. Kalau ada kesalahan yang saya perbuat, semuanya adalah karena kekurangan saya dan juga karena syaitan. Oh, gitu ya. Ini semuanya karena kesalahan saya dan juga karena gangguan dari syaitan. Termasuk bentuk adab. Walaupun semuanya, kebaikan, kejelekan, semuanya itu terkait dengan takdir Allah. Tapi kalau yang jelek-jelek itu dinisbahkan kepada diri kita dan kepada syaitan. Termasuk adab dalam masalah takdir tadi. Ya. Kalau yang baik-baik kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa minha jawazu ikhbar al-insani amma huwa min muqtada tabi'ati nafsi min nasabin aw ju' aw atasin idza lam yakun ala wajhi tasahhuti wa kana sidqan liqali Musa laqad laqina min safarin hadza nasaba. Dalam kisah ini juga terdapat faidah. Boleh seseorang menyampaikan perkara-perkara yang menjadi tabiat dirinya. Seperti capek, lapar, haus. Dengan catatan tidak untuk berkeluh kesah. Dan memang dia jujur ucapannya. Berdasarkan ucapan Nabi Musa, sungguh kita telah mendapati kecapean yang luar biasa dalam safar kita ini. Ya. Nah, misalkan kalau ada yang tanya, kamu kenapa kok lesu? Lapar mas. Itu gak apa-apa. Ya. Kamu kenapa kok lemes, haus? Kamu kenapa kok gak semangat, capek? Itu gak apa-apa. Yang penting bukan untuk berkeluh kesah. Apa yang kita sampaikan juga tidak sandiwara. Tapi memang benar, capek, benar lapar, benar apa ini? Haus. Ya. Nah. Kenapa kamu kok murung, sumpek? Oh iya, enggak apa-apa. Namanya tabiat ya. Mengungkapkan apa yang dialami oleh tabiat diri kita itu boleh. Kalau semata-mata ingin menyampaikan keadaan yang apa adanya tanpa ada unsur keluh kesah ya. Nah, enggak masalah. Apalagi kalau kepada orang tua, apalagi kepada anak atau istri misalkan, atau kepada teman-teman, apa ya, nggak masalah. Di pondok kan kepada temannya ya, aku sakit ini, oh iya toh, ya apa-apa. Bukan bentuk keluh kesah, ya. Nah, haus, minumku habis. Nah, di sana sini tutup semua, ya. Nah. Gimana ini solusinya? Enggak masalah ya. Capek ya. Nanti saja ya. Sekarang saya capek. Enggak masalah. Itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan tabiat seseorang ya. Bukan untuk berkeluh kesah, tapi untuk menyampaikan keadaan apa adanya. Ya, ingat tidak ada unsur keluh kesah. Tapi menyampaikan keadaan apa adanya itu enggak apa-apa.
seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada pembantunya. Kita sudah kecapean dalam safar kita ya. Istirahat dulu. Wa minha istihbabu kauni khadimul insan daqiyan fatanan qayyisan ditimma lahu amrahu alladhi yuridu. Di antara faedah kisah disunahkan kita mencari pembantu yang cerdas, tanggap, cerdik, daqiyan fatanan qayyisan, sebetulnya sama ya. Nah, cerdas, cerdik, pintar. Nah, supaya apa yang diinginkan bisa tercapai dengan sempurna. Kok dari pembantu itu jangan asal cari. Pembantu itu membantu kita, enggak malah ngerepotin kita, ya. Bisa meringankan pekerjaan kita, enggak malah tambah memperberat. Nah, tolong ambilkan minum. Gimana caranya Pak minumnya? Gimana? Waduh, nggak paham ya. Nah, tolong bikinkan kopi. Saya nggak bisa Pak bikin kopi ya. Bisanya ngopi. Wah. Jadi cari pembantu cerdas. Tolong bikin kopi ya. Kesukaan saya. Siap. Gitu langsung. Oh, mantap. Itu. Oh, ya. Tolong ambilkan kitab yang biasa saya pakai ngajar. Siap. Itu langsung. Begitu ya. Jadi yang daki, faton, kayis, cerdas, cerdik, pandai, ya. Pembantu tapi yang kayak gitu ya. Tapi jarang ya orang yang kayak gitu mau jadi pembantu ya. Nah, orang yang cerdas, cerdik mau jadi bos. Nggak mau dibantu ya. Ini berarti yang dibantu itu lebih cerdas lagi. Nah, sehingga dia mau jadi pembantunya. Dia dapat ilmunya. Nah, sebagaimana pembantu Nabi Musa. Seperti itu ya. Ini calon Nabi. Jadi pembantunya Nabi. Ya nggak masalah. Ya kan? Begitu. Jadi kalian harus tahu diri lah ya. Nah, cari pembantu yang pintar, ya, cerdas, mau digaji murah, nggak ada yang mau, ya. Apalagi bosnya plok-an, nggak mau, ya. Ya, sudah dikasih murah, harusnya bosnya itu jadi anak buah, tuh. Begitu. Tapi kalau ada yang dapat, walhamdulillah, itu disunahkan ya. Nah, wa minha istihbabu it'amil insan khadimahu min ma'kalihi wa aqlihi ma jami'an lianna zahira qawlihi atina ghada'ana idhafatun ilal jami' annahu akala huwa jami'an. Termasuk faedah dari kisah ini, disunahkan juragan memberi makan pembantunya dari makanan yang ia makan. Dan juga disunahkan makan sama-sama, ya. Karena secara dohir ucapan Nabi Musa, tolong siapkan makan siang kita. Nah, ini disandarkan kepada jami semuanya, yakni bentuk jamak. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan Nabi Musa dan pembantunya makan sama-sama. Gitu ya. Jangan menjadi juragan yang nggak bisa memanusiakan pembantunya ya. Pembantunya suruh nyiapkan makanan, dia makan habis tinggal tulangnya saja sama nasinya tinggal dikit-dikit ya. Baru manggil matunya, nih kamu yang menghabisi sisa-sisa ini ya. Nah,
ini kurang adab. Yang benar pembantunya diajak makan sekalian, ya. Nah, apa yang kita makan? Baik, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam akan bersama-sama dengan pembantunya. Wa minha annal ma'unata tanzilu alal abdi ala hasabi qiyamihi bil ma'mur bih wa annal muwafiqa li amrillahi yu'anu ma la yu'anu ghairuhu liqaulihi laqad laqina min safarina hadha nasaba wal isyar ila safar al mujawiz di majma'il bahrain wa ambal awal falam yastaq minhu at-ta'ab ma'a thulih li'annahu was safar ala al-haqiqah wa ambal akhir fadh-dhahir annahu ba'du yawm li'annahu faqadul hud hina awaw ila as-sahra fadh-dhahir annahum batu indaha thumma saru min al-ghad hatta idza jaa waqtul ghada'i qala Musa li fatahu atina ghada'ana fahina idin tadhakkara annahu nasiyahu fil mawdi' alladhi ilahi muntaha qasdih. Termasuk dari faedah kisah ini bahwa pertolongan Allah itu akan turun kepada hambanya sesuai dengan keadaan hambanya dalam melaksanakan perintah. Orang yang annal muwafaq, ya, bukan muwafiq, annal muwafaq li amrillah. Orang yang diberi taufik untuk melaksanakan perintah Allah akan ditolong, sedangkan yang lain tidak ditolong. Berdasarkan ucapan Nabi Musa, sungguh kita telah mendapatkan keletihan dalam safar kita. Ini merupakan isyarah bahwa safar yang dilakukan sudah melampaui batas tujuan, yakni melampaui Majma'ul Bahrain. Adapun yang pertama, yakni safar yang tidak sampai melebihi batas, tidak akan mengalami kecapean. Karena itu adalah safar yang sebenarnya pas yang dituju. Adapun yang terakhir, yakni melampaui batas tujuan, maka menurut pendapat yang zahir ini lewat sampai setengah hari. Karena mereka kehilangan ikan ketika istirahat di batu besar. Maka yang zahir mereka bermalam di batu besar itu, kemudian melanjutkan perjalanan pada esok harinya. Sampai ketika datang waktu makan siang, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, tolong hidangkan makanan siang kita. Maka ketika itu Nabi Musa tersadar bahwa dia lupa tempat yang dituju. Nah, baik. Jadi jelas, orang yang melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka Allah akan menolong hambanya tadi, melebihi orang-orang yang seenaknya dalam melaksanakan perintah atau enggak melaksanakan perintah. Ini penting, ya. Makanya kita kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, kita harus apa ini? Semangat dalam menjalankan ibadah. Semakin rajin ibadah, semakin bagus ibadahnya, itu semakin cepat datangnya pertolongan Allah. Semakin besar pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Ini penting.
Semakin kita bermalas-malasan dalam ibadah, apalagi sampai bolong-bolong ibadahnya, apalagi sampai nggak mau ibadah, maka akan semakin jauh pertolongan Allah Ta'ala dari kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, di sini diambil dalilnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, karena safar yang diperintahkan itu hanya sampai Majma'ul Bahrain. Tapi Nabi Musa sampai melewatinya. Ya, sehingga berjumpanya dengan Khidir tertunda, ya kan? Nah, tapi kalau pas tujuannya, maka akan lebih cepat dalam berjumpa dengan Khidir. Nah, demikian pula kita, ya. Kalau bagus ibadahnya, nggak kesana kemari, maka akan semakin cepat mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak Nabi Musa kok terasa capeknya luar biasa, ya. Padahal menurut perkiraan Majma'ul Bahrain itu nggak sampai capek, ya. Ini kok sampai kecapean, berarti telah bablas, nah, gitu, nyasar, ya kan gitu ya. Nah, begitu, barakallahu fikum. Dalam pembahasan ini juga kita bisa mengambil faidah. Nyasarnya Nabi Musa itu ternyata sampai setengah hari. Nah, malam istirahat di batu besar. Padahal tempatnya sudah dekat Majma'ul Bahrain, ya. Istirahat, besok lanjut lagi sampai siang. Bablasnya sampai setengah hari. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhol, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Wa minha anna dzalikal abdal ladzi laqiyahu laisa nabiyan bal abdan salihan li'annahu wasafahu bil ubudiyyati wa dzakara minnatallahi alaihi bir rahmati wal ilmi wa lam yadhkur risalatahu wala nubuwatahu walau kana nabiyan la dzakara dzalika kama dzakara ghairahu. Wa amma qawluhu fi akhir qissati wa ma fa'altuhu an amri fa innahu la yadullu ala annahu nabiyyun wa innama yadullu ala al-ilhami wat tahdits kama yakunu li ghairil anbiya'i kama qala ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Termasuk faedah dari kisah ini bahwa hamba yang ditemui oleh Nabi Musa dan pembantunya yakni Khidir bukan nabi tapi hamba yang solih, karena disifati dengan ubudiyah, yakni sebagai hamba Allah. Kemudian dia juga menyebutkan karunia Allah kepadanya berupa rahmat dan ilmu. Dia juga tidak menyebut risalah dan kenabian. Seandainya dia nabi, pasti akan menyebutkan kenabian itu sebagaimana yang lain menyebutkannya. Adapun ucapan Khidir di akhir kisah, aku tidak melakukan berdasarkan keinginanku sendiri.
Ini tidaklah menunjukkan bahwa beliau nabi, tapi itu menunjukkan bahwa apa yang beliau dapatkan itu adalah ilham wa tahdits, sebagaimana yang diberikan kepada selain para nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar dia menyusui Nabi Musa. Ini ilham, wahyu yang maknanya ilham. Dan Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah, jadikanlah gunung-gunung sebagai rumahmu, yakni memberi ilham kepada lebah. Bukan berarti mereka itu nabi, ya. Nah, jadi maknanya ialah ilham. Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya Khidir itu nabi. Sebagian lagi berpendapat Khidir itu ialah abdun sholih. Dan pendapat yang kedua ini, abdun sholih, ini dipilih oleh As-Syaikh As-Sa'di rahmatullah dalam tafsirnya. Nah, adapun perintah-perintah Allah kepada Khidir itu adalah ilham, bukan wahyu. Ya, nah. Kalaupun pakai lafaz wahyu, tapi maknanya ialah ilham. Sebagaimana lafaz wahyu untuk untuk ibunya Nabi Musa dan juga untuk lebah, itu maknanya ialah ilham. Wa minha annal ilma alladhi yu'allimuhu Allahu li ibadihi naw'ani. Ilmun muktasabun yudrikuhul abdu bi jiddihi wa ijtihadihi. Wa naw'un ilmun ladunni yahabuhu Allahu liman yamunnu alaihi min ibadihi. Diqaulihi wa 'allamnahu min ladunna ilma. Termasuk faedah dari kisah ini bahwa ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, ilmu yang bisa dipelajari, yang bisa didapatkan oleh hamba dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Ya, seperti yang kalian pelajari pada saat ini, ya, ilmu-ilmu yang muktasab, ya, yang bisa didapatkan dan dipelajari. Yang kedua adalah ilmu laduni. Apa ilmu laduni itu? Ilmu yang Allah berikan kepada hamba yang Allah beri karunia secara langsung tanpa dipelajari terlebih dahulu. Seperti yang diberikan kepada Khidir. Allah Ta'ala berfirman, kami ajari Khidir ilmu dari sisi kami. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya membunuh anak yang masih kecil ketika nampak kedurhakaannya seperti yang dilakukan oleh Khidir? Jadi apa yang dilakukan oleh Khidir itu adalah ilmu laduni, ya, perintah dari Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tapi diketahui oleh Khidir. Jadi apa yang dilakukan oleh Khidir dalam surah Al-Kahfi, yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi ini tidak bisa kita tiru. Ya, karena itu adalah ilmu laduni, ya. Dan kita tidak bisa kemudian mengklaim dapat ilmu laduni kecuali dengan bukti yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Ada santri melanggar tata tertib, ketika dihukum dia bilang, menurut ilmu yang aku dapatkan semalam, aku memang harus melanggar tata tertib, tapi ada tujuannya. Dan aku ketahui
tapi pengurus nggak tahu. Wah, ini ilmu laduni. Wah, ini berarti bikin masalah ya. Menggunakan ilmu laduni tidak pada tempatnya ya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dilakukan oleh sebagian manusia hingga saat ini. Alasannya ilmunya ilmu laduni. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dengan alasan ada hikmah di balik itu yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui mimpi atau yang lain. Kamu kok enggak sholat? Mau sudah balik, jenggotnya sudah tua. Nah, tenang, kamu jangan protes dulu ya. Nah, semalam aku bermimpi dapat ilmu laduni langsung dari Allah Ta'ala ya. Fulan, kamu sudah tak bebaskan dari sholat. Nah, karena kamu sudah tak kenal orang baik. Nah, kamu min ahlil jannah. Silakan kamu berbuat sesukamu. Itu banyak sehingga meninggalkan syariat. Alasannya apa ini? Dapat ilmu laduni. Nah, banyak juga, mohon maaf ya, yang dianggap kiai-kiai ya, itu banyak, mohon maaf ya, sebagian ya bikin menipu banyak santrinya dengan ilmu laduni. Itu santrinya rajin sholat di masjid, kiainya gak pernah muncul. Nah, sholat gak sholat, di rumah gak sholat, ya di masjid gak sholat. Nah, alasannya dapat ilmu laduni, ya, nah, melanggar syariat, tapi hakikatnya tidak melanggar. Nah, ya, nah, sudah saya lakukan sholat, ya, dalam mimpi. Ya, nah, dan lain-lain. Nggak boleh ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu nggak boleh dilakukan, nggak boleh diamalkan. Kalau lihat ada anak-anak kecil kok nakal, menunjukkan kedurhakaan, ya terus dibimbing, diarahkan, didoakan. Tidak kemudian malah sedikit dibunuh, ya. Nah, daripada madarat lebih baik dia dibunuh, mati dalam kondisi belum balik, ya. Nah, terus Anda yang membunuh bagaimana? Ya. Saya cuma menolong orang anak ini supaya tidak dapat dosa. Itu. Apakah kamu berkata seperti perkataan Khidir? Apa itu? Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan berdasarkan keinginanku atau perintahku, tapi perintah Allah. Nah, kamu itu berdasarkan keinginan siapa? Inisiatif siapa dalam membunuh anak kecil tadi? Yo, inisiatif saya. Nah, itu bedanya. Nah, Khidir boleh melakukan karena diperintah sama Allah. Dan kamu yang merintah siapa? Dirimu sendiri kan? Beda. Sehingga Khidir boleh, Anda tidak boleh. Jelas. Mohon bimbingan dan arahannya agar bisa pandai dalam ilmu nahwu dan pandai i'rab. Seringnya susah dalam pengamalannya. Banyak-banyak berdoa pada Allah, ya. Rajin ibadah, rajin belajar, ya. Nah, tidak boleh putus asa, ya. Semakin rajin berdoa, semakin rajin ibadah, semakin rajin belajar, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, ya, dalam menguasai ilmu nahwu dan i'rab dan penerapannya, insya Allah Ta'ala. Nah,
Insyaallah. Kalau setahun belum bisa ya 2 tahun, 2 tahun belum bisa ya 3 tahun, 3 tahun belum bisa ya bertahun-tahun. Tidak pakai putus asa ya. Terus. Paham? Jangan putus asa. Saya hanya bisa menyatakan demikian. Saya enggak mau memberi tip-tip yang itu relatif ya. Nah. Jadi intinya tadi berdoa, rajin ibadah, sabar, terus belajar ya, tidak putus asa. Insyaallah pertolongan Allah akan segera tiba ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian sebulan harus bisa, enggak gitu. Terus setahun enggak bisa, ngulang ya. Nah, ngulang lagi juga apa-apa ya. Nah, tapi jangan cuma sekedar ngulang saja. Dilihat kita ini sudah benar-benar sungguh-sungguh belajarnya apa enggak, benar-benar banyak doanya apa enggak, ibadahnya gimana. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, ingat, ilmu itu termasuk rezeki dari Allah. Ilmu itu karunia dari Allah. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah Yusha bin Nun ikut bersama Nabi Musa hingga bertemu dengan Khidir? Dan apakah Yusha juga ikut menyaksikan Khidir melubangi kapal, membunuh anak kecil dan meluruskan bangunan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau dalam ayat-ayat yang kita baca pakai dhamir musanna semua ya, berarti Khidir sama Nabi Musa. Dan yang ingin rihlah itu adalah Nabi Musa, sementara Khidir adalah untuk membantu perjalanan. Nah, apakah disuruh pulang untuk menangani majelis taklimnya Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel, ataukah menunggu di satu tempat, ataukah ikut berdua bersama Nabi Musa dengan dengan Khidir? Nah, ini wallahu ta'ala bisawab. Tapi kalau menurut zahirnya, ketika Nabi Musa menimba ilmu kepada Khidir, ini berdua ya. Nah, fantolako, itu ya. Terus begitu, pakai dhamir musanna. Tapi kita gak bisa memastikan keikutsertaan Yusha bin Nun dalam hal itu. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah masih banyak faedah-faedah kisah yang belum kita baca. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.